Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 2 September 2022, Pekan Biasa ke-22. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bab 4 ayat 1 sampai 5, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 33 sampai 39. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini meminta jemaatnya di Korintus untuk tidak cepat menghakimi dirinya. Karena bagi Paulus penghakiman itu adalah hak dari Allah sendiri. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Korintus bahwa dirinya dan semua orang yang berkarya seperti dirinya, mereka adalah hamba Allah. Dan mereka adalah pengurus rahasia Allah. Karena itu dituntut dari mereka adalah sikap bisa dipercayai. Saudari dan saudara terkasih, Paulus menegaskan hal ini karena begitu banyak orang, tentu tidak semua, begitu banyak orang-orang di Korintus yang menilai dan menghakimi dia berkenaan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Saudari dan saudara terkasih, bagi Rasul Paulus, penghakiman yang diberikan oleh manusia itu tentu tidak objektif. Dan bahkan tidak saja Rasul Paulus, bukan. Kita juga akan berpikir sama seperti yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Bahwa penilaian dan penghakiman yang disampaikan oleh manusia pasti tidak objektif. Karena banyak kali penghakiman atau penilaian manusia itu bergantung atau sangat bergantung pada suka tidak sukanya dia terhadap orang yang dinilainya, yang dihakiminya. Jadi unsur subjektivitas itu sangat kuat. Apalagi si penilai yang memberikan penghakiman juga tidak tahu persis seperti apa yang sesungguhnya ada dalam diri orang-orang yang ia nilai, yang ia hakimi. Ia mungkin atau yang pasti bekerja dalam konteks itu. Seperti Rasul Paulus yang bekerja untuk kemuliaan Allah, untuk kerajaan Allah. Mewartakan sabda Tuhan di tengah kehidupan. Saudari dan saudara terkasih, mungkin pengalaman Rasul Paulus bisa jadi menjadi pengalaman kita. Terutama kita yang saat ini. Atau mungkin pada masa yang lalu. Diberi kepercayaan. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Oleh gereja. Oleh paroki. Untuk berkarya di tengah umat. Entah sebagai ketua seksi, ketua lingkungan, koordinator wilayah, ataupun tugas-tugas yang lain. Seringkali kita dihakimi, kita dinilai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan saja orang-orang yang ada di luar kita yang tidak kita layani. Penilaian dan penghakiman terhadap kita justru dijatuhkan oleh orang-orang yang kita layani sendiri. Tapi kiranya kita seperti Rasul Paulus, berjalan saja sejauh kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita secara baik dan benar. Menurut tata aturan yang ada. Sudahlah, kita terus berjalan. Biarlah Tuhan yang pada satu waktu akan menilai seperti apa kita. Kita jangan sampai
terpengaruh oleh penilaian orang, lalu membuat kita patah semangat, membuat kita ngambek, membuat kita tidak mau berkarya lagi untuk kemuliaan Tuhan. Biasa bukan? Dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan alasan tertentu menjudge, menghakimi, menilai yang terkadang tidak objektif. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, baik oleh keuskupan, oleh dekanat, atau oleh paroki, kita terus berjalan selama kita berjalan melaksanakan tugas dengan baik dan benar menurut aturan yang diberikan kepada kita. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, bertitik tolak dari pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa, sementara murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa? Yesus menjawab, mungkinkah sahabat-sahabat mempelai itu berpuasa sementara mempelai berada bersama mereka? Ada saatnya ketika mempelai diambil dari mereka, pada saat itulah sahabat-sahabatnya akan berpuasa. Maksud Yesus jelas. Murid-muridnya baru berpuasa ketika anak manusia mempelai itu, Yesus itu diambil dari mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, kita perlu memahami lebih jauh. Mungkin menjadi bingung kalau kita tidak merenungkan lebih dalam lagi. Sesungguhnya soal puasa itu adalah hal yang biasa dalam agama. Berkenan dengan puasa yang biasa dihayati baik oleh murid Yohanes maupun oleh murid orang Farisi, seperti yang dilaksanakan dalam Perjanjian Lama. Puasa yang dilakukan oleh mereka itu adalah puasa sebagai ungkapan pertobatan. Sekali lagi, puasa sebagai ungkapan pertobatan. Sementara yang Yesus mau bawa, yang Yesus mau ajarkan, yang Yesus mau tegaskan kepada orang Farisi, ahli Taurat, atau siapapun yang saat itu berada bersamanya, terutama orang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang mengapa para murid Yesus tidak berpuasa, Yesus sesungguhnya mau memberi pemahaman yang baru dan arti yang baru tentang puasa itu sendiri. Sekali lagi, puasa dalam Perjanjian Lama pada umumnya adalah puasa sebagai ungkapan pertobatan. Sementara puasa yang diajarkan oleh Yesus lain. Artinya adalah hal yang baru. Nah, karena itu adalah hal yang baru, maka hal yang baru itu tidak bisa disimpan dalam kantong yang lama. Hal yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Itu dengan sangat bagus diuraikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga. Anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru. Saudari dan saudara yang terkasih, apa sih yang baru berkenaan dengan puasa yang menjadi persoalan? Puasa yang mau diajarkan oleh Yesus adalah upaya sedikit merasakan kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh Yesus. Jadi bukan lagi puasa berkenaan dengan ungkapan pertobatan, tapi puasa pada masa Yesus dan yang sampai saat ini kita hayati adalah dengan berpuasa. Itu ungkapan yang sederhana di mana kita atau di mana para rasul mau mengambil bagian dalam kesengsaraan dan penderitaan Yesus Kristus,
dalam rangka menyelamatkan manusia melalui jalan sengsara, melalui jalan salib. Artinya, poinnya adalah dengan berpuasa dalam zaman Yesus dan lebih lagi sesudah Yesus, seperti yang saat ini kita hayati dengan puasa. Itu pertama-tama tidak soal makan dan minum, tidak soal bagaimana saya menahan lapar, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana saya dengan tidak makan yang saya sukai, dengan tidak menikmati apa yang saya senangi, saya sebenarnya sedikit merasakan penderitaan dan kesulitan dalam hidup saya. Nah, berkenan dengan puasa yang diajarkan Yesus. Dengan cara seperti itu, saya dan Anda, semua orang percaya pada Yesus, mau sedikit merasakan penderitaan, sakitnya, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Walaupun kita harus akui, kalau kita berpuasa, tentu kita mengalami kesulitan dan penderitaan, merasa aduh tidak enak. Tetapi itu sebagian kecil upaya untuk merasakan penderitaan Yesus yang menyelamatkan kita. Itu sebenarnya. Karena itu menjadi jelas. Kalau Yesus mengatakan sesudah anak manusia, sesudah mempelai diambil dari mereka, baru pada saat itu murid-muridnya mulai berpuasa. Jadi puasa dalam arti merasakan sedikit penderitaan, kesulitan, tidak enaknya kalau tidak makan dan minum yang disukai. Dan itu dalam konteks untuk merasakan betapa menderitanya Yesus dalam sejarah atau karya penyelamatan umat manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, dan ini adalah hal yang baru. Dan sebagaimana biasa, memulai sesuatu yang baru selalu sulit. Sulit karena berhadapan dengan orang-orang lama. Dengan cara berpikir yang lama. Cara tutur kata yang lama. Cara hidup yang lama. Persis seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sulit menerima sesuatu yang baru yang dibawa oleh Yesus. Mereka tetap berpegang pada yang lama. Yang lama. Yang lama begini. Yang dulu begini. Kita mungkin pernah mengalami dalam keseharian kita sebagai orang Katolik, bukan? Dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki. Ketika memulai sesuatu yang baru, orang selalu sulit. Orang selalu berkata begini, kami dulu tidak begitu, kami dulu seperti ini. Selalu. Maka membuat pembaharuan untuk hal yang baik pun sangat sulit. Sangat sulit. Tapi maju terus. Demi sesuatu yang baik untuk hari esok. Kehidupan umat beriman. Jalan. Untuk sesuatu yang baru. Yang baik untuk kehidupan berlingkungan. Berwilayah. Bermasyarakat. Berparoki. Jalan. Saudari dan saudara yang terkasih. Itu tantangan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk berani. Keluar dari zona aman. Harus berusaha untuk melaksanakan sesuatu yang baru. Tentu bukan demi diri sendiri. Demi kebaikan banyak umat. Demi kemajuan paroki, lingkungan, wilayah, seksi, bahkan kelompok kategorial. Semoga Tuhan menolong kita untuk memulai yang baru. Bagi kita yang selalu yang lama begini, kami begini dulu, kami begini dulu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, rahmat yang cukup, sehingga mampu menerima juga ada perubahan kalau untuk kebaikan bersama. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini Jumat pertama dalam bulan September. Seperti biasa, kita selalu berdoa. Berdevosi kepada hadirat Kudus Yesus. Dan doa yang sangat menarik. Jadikanlah hati kami seperti hatimu. Itu doa yang sering kita ucapkan di hadapan hati terkudus Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Jadikanlah hati kami seperti hatimu. Ketika hati kita menjadi seperti hati Yesus, kita
tidak akan menghakimi dan menilai orang secara subjektif. Ketika hati kita menjadi seperti hati Yesus, kita pun akan mampu menerima sesuatu yang baru. Kalau itu memang untuk kebaikan bersama dan kemajuan untuk hari esok. Tuhan memberkati.